Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rahmat ya. Kali ini kami melanjutkan dari predikal maintenance yang sebelumnya ya, dari 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Kemudian yang kita bahas kali ini adalah perawatan dengan 40.000 km, yang mana item pekerjaannya lebih banyak daripada item-item yang sebelumnya. Oke, untuk perawatannya ya, kita mulai dari pengecekan dan pemeriksaan serta pergantian, yang mana bagian-bagian yang akan kita lakukan dimulai dari pekerjaan pergantian oli mesin beserta filter olinya ya, dengan perawatan 40.000. Item oli mesin sama filter oli adalah bagian tersebut. Kemudian dilanjutkan pergantian oli transmisi dan oli gardan. Kemudian untuk filter udara dengan kelipatan 40.000 dia juga dilakukan pergantian, yang mana durasinya yang sudah panjang dengan kilometer yang panjang, maka dia kemungkinan kotor dari partikel-partikel debu itu sangat tebal sekali, jadi harus dilakukan pergantian. Kemudian untuk minyak rem ini kita lakukan pembleedingan dan pemeriksaan bagian komponen rem ya, di bagian depan maupun di bagian belakang. Diukur juga ketebalan kampasnya, yang mana apabila ketebalan kampas itu mengalami batas limit, maka wajib dilakukan pergantian ya, karena rem adalah bagian safety dari suatu kendaraan. Setelah pekerjaan rem, pengurasan minyak rem, kita lanjut ke pengurasan minyak kopling, yang mana minyak kopling di sini jadi satu dengan minyak rem, sehingga memudahkan untuk pergantiannya ya. Dilakukan bleeding sampai minyaknya dan terbuang dengan terbawa dengan kotoran-kotoran yang keluar. Setelah dari kopling, maka kita lakukan pengecekan sistem pendinginan ya, menggunakan radiator cap tester, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, setelah dari pekerjaan ini, kemudian oli mesin sudah terisi, filter sudah diganti, kuras radiator bisa dilakukan dengan mengganti radiator coolernya atau cairan aditifnya ya, yang mana untuk menjaga performa daripada mesin dari unsur karat, sehingga sistem pendinginan itu bersirkulasi dengan baik dan lancar, sehingga tidak mengganggu dengan kotoran-kotoran atau karat-karat yang ada di bagian mesin itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pergantian minyak power steering ya, yang mana minyak power steering ini adalah bagian terpenting juga, yang mana dengan durasi 40.000 km kemungkinan minyak power steering mengalami endapan-endapan, sehingga secara kualitasnya sudah mulai menurun, sehingga perlu dilakukan pergantian ya. Kemudian kita juga cek pibel daripada alternator water pump, termasuk juga pibelnya power steering, apakah ada rusak atau tidak ya. Kalau biasanya di kelipatan 40.000 dia mengalami namanya cacat-cacat atau retakan-retakan tipis ya. Kalau dengan kondisi seperti itu sebaiknya dilakukan pergantian untuk menjaga kondisi fan belt ini terjaga untuk berputarnya komponen-komponen yang ada di water pump, power steering, dan juga alternator itu sendiri. Setelah itu pastikan juga air wiper ditambah ya sampai hingga penuh, karena ini penting juga untuk pembersihan daripada wiper terhadap kaca tersebut. Aki yang menggunakan aki basah, pastikan airnya cukup ya. Apabila kurang, lakukan penambahan. Tidak lupa juga terminal pastikan kencang ya. Getaran yang ditimbulkan kemungkinan akan mengalami kekendoran ya. Lanjut ke bagian sistem bahan bakar, yaitu filter ya. Filter wajib dilakukan pergantian dengan kelipatan 40.000 ya, karena banyak unsur-unsur dari solar. Dari sistem bahan bakar ini, jika ditemukan banyak endapan-endapan yang berlebihan, sebaiknya lakukan pengurasan pada tangki bahan bakar, karena kita tahu bahan bakar solar ini banyak unsur-unsur sulfur dan airnya, sehingga perlu lakukan pembersihan pada tangki solarnya tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada karet wiper ya, yang mana karet wiper dengan kilometer 40.000 kemungkinan mengalami ketidakbaikan ya. Ketidakbaikan dalam artinya penghapusan. Apabila kondisi seperti itu, lakukan segera pergantian daripada karet wiper ya, untuk menjaga penghapusan kaca yang menjadi lebih baik lagi. Untuk ban ya, apabila dengan durasi pemakaian 40.000 kemungkinan ban mengalami penipisan ya. Pastikan ketebalannya 1,5 mili untuk menjaga kondisi ban itu ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan juga kondisi pengikatan baut rodanya
ya, sesuai dengan momen torsi yang standar masing-masing merek kendaraan. Pastikan juga kondisi shock, ya, apabila ada kebocoran lakukan pergantian. Kemudian bagian di steering kayak tirut, kemudian rack end-nya, kemudian steering gearbox-nya pastikan juga tidak ada kebocoran. Di bagian belakang yaitu juga ke pemeriksaan bearing belakang, ya. Biasanya kita menggunakan dial indikator, kita gerak main end play-nya berapa. Ya, apabila dia sudah melebihi dari NP tersebut, maka lakukanlah pergantian bearing roda tersebut, ya. Kemudian pastikan kampas-kampas rem belakang, ya, ketebalannya juga kondisinya juga masih mencukupi. Apabila kurang dari 1 mili, lakukan pergantian, ya. Kemudian pada saat pengikatan baut roda juga pastikan kekencangan momennya disesuaikan dengan workshop manual masing-masing merek kendaraan. Kemudian juga memastikan kabel rem tangan, ya, fungsi atau tidak, ya, berapa klik, ya, tuas rem itu, ya, sekitar 6 sampai 12 klik, ya. Kemudian pastikan juga dari suspensi belakang, busing-busing, apabila ada keausan atau mengalami oblak, lakukan pergantian. Oke, setelah pengecekan bagian bawah, kaki-kaki kayak rem, bearing, kemudian bagian di ruang mesin, pergantian oli transmisi, oli gardan, pergantian filter oli termasuk filter solar, pengurasan radiator. Kemudian kita di bagian dalam kendaraan ini adalah memastikan salah satunya dimulai dari tuas rem tangan, pastikan 6 sampai 12 kick. Kemudian pastikan persneling dalam kondisi baik, normal, perpindahannya, gigi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pastikan pedal-pedal ini memiliki preplay, ya, pedal kopling memiliki preplay, pedal rem juga memiliki preplay. Kemudian kita juga pastikan suara mesin, ya, artinya suara mesin pada saat perawatan 40.000, ya, dengan durasi yang jarak tempuh yang panjang tersebut, maka kemungkinan akan mengalami penurunan, sehingga kita harus memastikan suara mesinnya dari kondisi apakah masih normal atau tidak. Kemudian dari meter cluster ini kita juga pastikan panel-panel, ya. Kemudian kita cek juga apakah ada temuan dari DTC dengan menggunakan alat scan tool, ya, sesuai dengan merek masing-masing, ya, untuk memastikan apakah memiliki data-data problem. Jika ada, lakukanlah penghapusan atau dilakukan clear, ya. Kemudian pastikan juga fungsi-fungsi daripada door lock, power window untuk setiap fungsinya dalam kondisi normal, ya. Nah, setelah semua sudah dilakukan termasuk lampu-lampu, wiper segala macam, kemudian kita siap melakukan tes jalan, ya, untuk memastikan fungsi rem, untuk memastikan bearing, untuk memastikan bunyi-bunyi seperti bunyi gardan. Itulah dari perawatan-perawatan yang sudah kita sampaikan, ya, dimulai dari perawatan 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, kemudian dan berikutnya kelipatan 40.000. Artinya apa? Dengan melakukan perawatan, kita berarti sudah menjaga kondisi prima suatu kendaraan. Salah satunya itu. Yang kedua, sebagai keamanan dari komponen-komponen, apakah layak atau tidaknya, sehingga dilakukan pergantian. Dan kemudian dari segi safety kayak sistem rem, ya, dengan pengontrolan yang rutin, ya, pergantian oli juga yang rutin, ya, itu menjaga performa mesin. Kemudian dari sisi pengecekan baut undercarriage, ya, itu penting juga buat suatu kendaraan, memastikan bahwa kondisi baut-baut kayak baut roda, kemudian baut mounting, baut-baut yang ada di propeller dan lain sebagainya, itu sangat penting. Jadi buat sobat Terja, ya, perawatan kendaraan merupakan suatu bagian terpenting yang mana secara durasi setiap kilometernya itu harus kita perhatikan. Demikian sobat TRJA, ya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel YouTube PT Transkon Jaya Tbk.